Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Lama kita nggak update video, jadi hari ini kita mau bikin video lagi nih. Ini anggur-anggur kita kemarin sudah kita pangkas 20 hari kemarin. Ini sudah umur 20 hari dan alhamdulillah ada sih bawa bunga, cuman tidak maksimal karena waktu kita pangkas kemarin cuacanya di sini hujan terus. Ini anggur-anggur akademik juga nih. Padahal ini pangkasnya berbarengan kemarin. Ini varian akademik. Varian akademik memang cepat pertumbuhannya. Ini bunga-bunganya juga sudah seperti ini. Kalau yang ini varian urum agak lambat, pematangannya juga agak lambat. Kalau varian urum ini bunga-bunganya tidak maksimal juga. Ini ada yang tidak bawa bunga juga untuk terser-tersernya, karena kemarin pas kita pangkas cuacanya hujan terus. Ini varian Harol juga alhamdulillah ada juga bawa bunga brokoli, cuman seprotnya agak lambat juga, padahal kemarin kita pangkasnya berbarengan. Ini sudah 20 hari umurnya. Kalau untuk varian Harol ini kayaknya besar sih untuk bunga-bunga brokolinya nih lumayan. Kalau yang ini varian akademik, juga, cuman varian akademik ini kayaknya agak cepat perkembangannya. Ini kalau yang seperti ini kita potes aja pucuknya karena sudah banyak daunnya. Ini bunganya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daun. 9 sampai 10 daun biasanya saya batasin dulu untuk pucuknya. Di sini kita potes dulu. Jadi untuk umur 20 hari ini setelah kita pangkas kemarin, biasanya yang saya lakukan untuk perawatan bunga-bunga yang seperti ini, saya lakukan penyemprotan insektisida. Kalau untuk media-medianya biasanya tidak saya siram dulu, kecuali memang medianya itu memang kering. Tapi kalau misalkan medianya masih lembab-lembab, itu saya tidak lakukan penyiraman dulu. Dan yang seperti ini biasanya rentan terhadap serangan hama trip biasanya. Jadi apa yang saya lakukan yang seperti ini, biasanya saya semprot dengan insektisida mulai waktu dia pecah mata tunas. Saya semprot dengan insektisida, cuman insektisidanya yang dosis rendah saja. Dan saya lakukan juga pemberian pupuk gandasil buah, cuman kita spray saja. Untuk media kita tidak lakukan pemupukan. Yang penting medianya lembab sudah, tidak usah kita pupuk dulu. Cuman misalkan agak kering ya kita siram sedikit-sedikit saja. Dan yang seperti ini saya lakukan pemberian pupuk gandasil buah. Cuman pupuk gandasil buahnya dosis rendah juga. Yang penting ada, kita kasih gandasil buah. Dan yang mesti kita lakukan pemberian penyemprotan insektisida 1 minggu sekali. Karena yang seperti ini rentan sekali terhadap serangan hama trip. Biasanya dia akan keriting kalau kena serangan hama trip. Jadi yang seperti ini saya lakukan penyemprotan insektisida dan saya kasih pupuk gandasil buah supaya malai-malainya ini terlihat panjang juga. Nih,
Ini varian akademik. Bunganya tidak terlalu full, cuman ada sih, cuman tidak maksimal kayak kemarin-kemarin. Karena ini pangkasnya kemarin hujan terus, tiap hari hujan. Tapi ini dalaman minggu ini mungkin tidak terlalu hujan lagi. Kalaupun hujan paling sedikit-sedikit, tidak terlalu lama hujannya. Dan alhamdulillah ada sih bawa bunga, cuman tidak maksimal aja. Ada sebagian juga tersier yang tidak bawa bunga, tapi ya tidak masalah. Ya alhamdulillah ada bawa bunga. Ini yang kayak ini nih. Ini kita lakukan penyemprotan insektisida dan pupuk gandasil buah. Kalau untuk penyemprotan fungisida mungkin saya tidak semprot dulu, kecuali dia memang terserang jamur baru saya semprot juga untuk fungisidanya. Jadi sampai buahnya seperti biji sahang itu masih saya semprot dengan gandasil buah juga. Cuman dosisnya rendah saja sih. Yang penting asal ada aja pupuk gandasilnya supaya malai-malainya terlihat panjang. Karena saya tidak pakai GA3 di sini. Saya cuma pakai pupuk gandasil saja. Kalau untuk pupuk KNO3 putih biasanya saya tidak pakai, kecuali kalau buahnya sudah seperti biji kacang, itu baru kalau kalian mau kasih pupuk KNO3 putih. Tapi kalau saya kan di perakaran pakainya kimia, pakainya organik kalau di perakaran. Air lindi dan asam amino itu untuk perakaran. Cuman kalau kimianya biasanya saya semprotkan aja sih. Dan biasanya saya pakai gandasil buah saja. Karena KNO3 putih mahal juga di sini harganya. Jadi kita irit-irit saja lah. Cuman kalau KNO3 putihnya kalau kalian mau di-spray bagus juga buat mengirit kan. Karena kalau kita spray itu biasanya dia langsung tepat sasaran ke daun. Beda halnya kalau kita kasih pengocoran. Kalau kita kasih pengocoran dia akar dulu menyerap, baru naik ke batang, baru ke daun, lalu daun membagi. Kalau kita spray itu otomatis langsung ke daun. Jadi daun langsung memasak makanannya, lalu membagikannya. Jadi kalau di-spray mungkin agak tepat sedikit, agak bagus lah. Cuman beda perlakuan sih kalian dengan saya. Ibaratnya kalian mau dikocor ya tidak masalah juga untuk pupuknya. Ini saya cuma berbagi pengalaman saya saja dan tidak untuk menggurui kalian juga. Saya cuma pengalaman saya, apa yang saya lakukan di kebun saya, itulah yang saya bikinkan videonya. Nih, mungkin kalau sudah 1 bulan, sudah agak mekar-mekar juga penyerbukan. Sampai penyerbukan, bunga-bunga ini saya masih tetap saya semprot dengan gandasil buah. Ini yang seperti ini. Kalau sudah dia mekar, penyerbukan saya masih lakukan penyemprotan. Jadi kalau misalkan kalian tanya apa nggak takut rontok bang bunganya, biasanya sih tidak pernah rontok saya. Kalau saya spray dengan gandasil buah, kalau dia yang sudah mekar, yang sudah penyerbukan,
Cuman kalau kalian misalkan ragu, tidak usah diturutin. Saya cuman ngasih ilmu saya aja saja sih, yang apa yang saya lakukan di kebun saya. Ngasih bocoran lah, supaya kalian sukses juga kan, tanam anggurnya, menghasilkan buah juga, tidak tidak gagal terus. Karena kita kalau nanam anggur ini, kalau misalkan buahnya satu pohon ini kurang dari 10 dompol, berarti kita masih gagal untuk membuahkannya. Karena anggur ini sifatnya harus lebat buahnya. Kalau kurang dari 10 dompol berarti kita gagal, belum bisa kita membuahkannya. Ini varian Tamaki, varian Urum, varian Harold, dan varian Akademik. Juga varian Portugis Dream. Ini yang di teralis ini. Ini banyak gagal juga untuk pembuahannya. Ada cuman gagal ya mungkin 50% lah gagal. 50% bawa bunga, 50% tidak bawa bunga. Karena kemarin waktu pemangkasan di sini hujan terus tiap hari. Sampai 2 jam, 1 jam hujannya. Jadi di sini medianya punya saya basah terus. Walaupun pakai atap naungan, tetap saja airnya kecipratannya ke sana. Jadi mungkin itu dulu untuk update kebun kita hari ini. Dan alhamdulillah mulai berbunga lagi. Cuman belum maksimal. Mungkin ya 60 atau 70% lah bawa bunga. Sisanya masih belum.